Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi Santoso. Kembali lagi kita ketemu di mata kuliah Grafika Komputer. Kali ini kita akan belajar bagaimana menampilkan gambar atau citra. Terus kemudian kita juga akan belajar bagaimana menampilkan citra dengan ekstensi yang berbeda-beda, ya, seperti GIF, ya, JPEG, PGA, PNG, dan sebagainya. Terus kemudian kita juga akan bekerja atau bermain menggunakan kedalaman citra, gimana nanti tampilan citra dalam bentuk 1 bit, 8 bit, dan transparasi dari citra tersebut. Ya. Nah, bagaimana sintak penulisan dari citra yang akan kita tampilkan? Ya, berikut bisa dilihat di layar. Ya, jadi seperti itu sintak penulisannya. Ada pimage, terus kemudian ada load image, ada image, ya, ada tins, ada no tins, ya, ada pimage, load image, ada image, tin, dan no tin. Itu fungsi-fungsi tersebut ya nanti akan bisa menampilkan citra yang kita panggil. Nah, berikutnya itu adalah ekstensi atau format dari citra yang bisa kita tampilkan. Ya, beberapa contoh, misalnya saya lihat di layar ya, ada GIF, ada JPEG, terus kemudian ada PNG, ya ada kita lihat ketransparansinya dan kedalaman citranya yang masing-masing itu mempunyai kedalaman yang berbeda-beda ya tentunya. Dan transparansinya juga berbeda-beda dari citra yang akan kita tampilkan. Nah, berikutnya ya. Jadi pastikan ketika kita mau membuat coding pada processing untuk menampilkan citra tersebut ya, pastikan itu ada apa namanya tanda kutipnya ya, tanda petiknya, petik duanya, terus kemudian eh, nama nama gambarnya, terus kemudian ekstensinya. Nah, diapit oleh dua tanda petik di atas ya. Seperti bisa lihat ya, seperti contoh ini ya di layar bisa dilihat ya. Terus kemudian bagaimana bila kita menampilkan fungsi citranya sendiri ya, bisa lihat di penulisannya ya, sintak penulisannya ada image ya, kurung buka kurung tutup, ada di dalamnya itu ada name, terus kemudian diikuti oleh posisi dari citra tersebut yang akan ditampilkan, XY. Nah, untuk yang keduanya bisa juga kita penulisannya kita bisa lihat di layar ya, ada image, terus kemudian ada kurung buka kurung tutup, di dalamnya ada name, terus kemudian ada posisi XY-nya, terus kemudian diikuti oleh lebar dan tinggi gambar tersebut. Nah, parameter ini ya digunakan biasanya untuk menentukan citra atau gambar yang diambil pada posisi yang ukurannya memang sesuai, yang harus kita lihat juga kira-kira berapa ukuran dari citra tersebut ya, sehingga bisa kita tampilkan secara normal ya di layar, di laptop kita, di PC kita. Nah, parameter yang utama ya tentunya jangan lupa kita menggunakan parameter pimage ya, agar nanti citra atau image-nya atau gambarnya itu bisa kita tampilkan pada layar. Nah, terus kemudian parameter XY-nya sendiri untuk mengatur posisi gambar tersebut ya. XY ya, sudutnya ya, posisi XY-nya yang seperti kita pernah belajar juga sebelum-sebelumnya ya. Itu ada XY-nya posisinya di mana. Terus kemudian nanti gambar akan ditampilkan dalam satuan piksel sebenarnya di dalam layar. Nah, bila ada parameter width, height ya atau tinggi, itu lebar dan tinggi itu akan menyesuaikan dengan ukuran citra yang memang sesungguhnya tersebut akan kita tampilkan, atau memang dari citra tersebut ukurannya itu sudah ada ya yang akan kita tampilkan. Nah,
berikut contohnya bila kita ingin menampilkan. Nah, sebelumnya saya telah memberikan file gabungan ya dalam folder file gabungan, yaitu file Citra yang itu bisa di-download terlebih dahulu oleh Anda atau adik-adik sekalian ini di dalam Classroom ya, di dalam Classroom bersama materi. Nah, itu bisa di-download terlebih dahulu, terus kemudian ya contoh ini ya, jika sudah di-download yang ada di dalam yang ada di Classroom-nya ya, ini ya berbentuk RAR. Terus kemudian kita tinggal cut, bawa, terus kemudian tinggal kita pindahkan ke dokumen, pindahkan ke dalam processing. Ya, pindahkan ke dalam folder processing, terus kemudian kita pastekan seperti ini. Nah, kemudian kita ekstrak. Kita ekstrak seperti ini. Nah, nanti di dalamnya ini ada kumpulan ya, file-file seperti ini ya. Jika ini double seperti ini ya, jika ini double ini dikeluarkan saja. Ini dikeluarkan saja, ini dikeluarkan saja ini ya. Ini bisa juga di rename dulu karena nanti nggak boleh sama nama filenya. Ya, nah di dalam sini ini kita bisa cut, terus kemudian kita pindahkan keluar. Nah ini ya file Citra. Tadi kalau dia sama nanti dia akan mengatakan filenya sudah ada ya. Nama filenya ini akan serupa. Makanya ini yang di luar saya bikin satu dulu. Nah ini. Nah nanti tampil seperti ini ya. Citra ini yang akan kita panggil ya, yang kita panggil. Oke, kita lanjutkan ke processingnya. Setelah sudah kita ekstrak tadi ya di dalam processingnya, kita tinggal tentukan aja pimage. Kita panggil. Nah ini yang maksud saya tadi, jangan lupa ya, nama pimage-nya ya, kita panggil image, pimage, terus kemudian image dari img-nya tadi itu kita loading, nah, kita panggil loading dengan loading image ya, load image, kita panggil. Misalnya kita mau panggil arch, ini contohnya kebetulan arch ya, arch, terus kemudian image img, nama filenya yang ada di atas ya, nama image, nama variable image-nya, terus kemudian posisinya, x-nya. Nah, seperti ini. Ini maksud dari tadi penjelasan variabel atau fungsi dari image. Fungsi dari image. Nah, bisa kita lihat ini ya ini ada sedikit kesalahan karena masih ada garis bawah. Oke, ini hasilnya ya. Nah, ini. Ini hasil seperti ini. Ya, inilah hasilnya. Jadi untuk menampilkan nanti hasilnya inilah menampilkan citra yang memanggil ArchJPEG ya, ArchJPEG image seperti itu ya. Jika dia tidak tampil, nah ini caranya ya, jika tidak, misalnya nama file yang lain ini bisa jadi akan bermasalah ya. Kalau dia bermasalah nanti tinggal kita panggil. Arch ini adalah udah bawaannya sebenarnya ya, untuk arch-nya PNG, JPEG dan sebagainya. Ya udah bawaannya dia. Kalau nama yang file yang lain misalnya dia akan berbeda, kita tinggal yang ini contoh kebetulan yang sama ya. Contohnya file-filenya yang sama. Seandainya kita mau panggil, ini contoh ya, seandainya kita mau panggil mau panggil spider JPEG ya. Spider JPEG. Ya, ini bila kita lihat, kita samakan dulu, cek dulu namanya, nama filenya, Spider JPEG. Ini kan akan bermasalah seperti ini ya, akan bermasalah. Bagaimana caranya? Caranya adalah
kita ke add file sebenarnya, add file, terus kemudian kita panggil spider JPEG-nya, Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Jadi jangan kaget atau panik ya. Oh, ini kok nggak tampil ya. Jadi tampilnya menggunakan add file. Add file kita panggil di folder tadi. Kita menyimpannya di dalam folder apa namanya tadi ya, di sini sebenarnya. Boleh juga karena saya juga udah nyimpan di bagian situ. Kita panggil lagi di sini, di processing ya. Di processing. Nah, panggil di processing, file citra tinggal panggil spider tadi. Ya, ini spider ya. Oke, katanya nggak apa-apa, sudah ada. Nah, gitu. Itu cara pemanggilannya ya. Sketch ya, di sketch add file. Jangan lupa. Nah, itu adalah cara pemanggilannya. Nah, untuk yang berikutnya ya, jika kita menggunakan fungsi image tadi yang ada ukurannya ya. Contoh ini kita panggil yang ARC, art JPEG. Ya, kita mau manggil dengan ukuran image-nya ini dimulai dari 60-60 ukurannya, lebar 60. Tadi kan agak besar ya. Nah, ini adalah posisinya 20-20, ukuran posisi dari citranya ya, dari gambarnya. Kita lihat, nah ini bahkan kalau dilihat seperti ini digeser akan lebih kecil. Kalau ini kita bermain di sini ya. Nah, ini akan berbeda lagi ya. Berikutnya, baik, kita akan bekerja menggunakan warna gambar ya. Bagaimana nanti gambar tersebut bisa kita tampilkan dengan transparan seperti itu. Nah, berikut adalah sintak penulisannya. Bisa kita lihat, ini saya hapus dulu. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, bila kita lihat di situ ada thin gray alpha, ada thin, ada value 1, ya ada value 1, value 2, value 3, ada thin, value 1, value 2, value 3 dan alpha, ada thin color. Nah, semua gambar yang diambil ini ya setelah dijalankan itu akan biasanya ditentukan oleh parameter. Ya, parameternya yang sudah ada di dalam dari fungsi seperti sintak penulisan tadi ya, ada thin, gray ya, gray alpha, value 1, value 2, value 3 dan seterusnya. Nah, dan semua itu bisa dinonaktifkan. Tadi kalau misalnya mau diaktifkan ya seperti itu. Kalau dinonaktifkan ya itu menggunakan notin ya. Kalau kita ingin nonaktifkan cukup dengan menggunakan notin. Jadi ini adalah coding dari menggunakan tin ya, perintah tin. Bagaimana nanti gambarnya bisa kita tampilkan secara transparan. Contohnya adalah pimage. Jadi kita bisa lihat image ya. Image img keluar image masih pakai arts JPEG ya, masih pakai art JPEG, terus kemudian diikuti oleh tin kurung tutup tin 02, terus kemudian ada image img 0,0, terus kemudian ada notin, nah ini kalau dia pakai notin, terus kemudian ada image, ada img 50,0 seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat tampilannya.
Nah, ini bisa aja ini kita tambahkan sesuai dengan contoh dari sintak tadi yang sudah ditampilkan ya. Nah, seperti itu. Bila kita lihat, nah ini ya. Jadi sebelahnya ya, ini akan terlihat agak abu-abu ketutup ya. Nah, ini tanpa samar-samar ya, tanpa ditutup ya, seperti itu. Nah, ini perintah yang ini adalah notin, yang ini adalah yang tin, seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, kalau misalnya kita mau merubah lagi warna-warna ini, sesuaikan saja ya dengan warna-warna sama yang ada di tools ini sebenarnya. Oh, kita mau kasih warnanya apa ya, silahkan ya. Gitu ya, kita tinggal sesuaikan aja untuk warnanya. Ya, mungkin itu ya eh, penjelasan dari pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton atau menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan bisa ketikkan ya di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.